Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinna ghinan nafs." Sadaqallahul azim. Yang terhormat pengurus BKM Masjid Baitur Rahman, yang terhormat Ketua Podium Labuhan Batu yang bersama kita hadir di sini dalam acara Safari Maghrib Podium Labuhan Batu. Yang terhormat para asatidz beserta bapak-bapak dan ibu, semoga Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah, karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, Pak. Ada nikmat sehat. Ini Pak, kalau nikmat sehat nih, kalaulah sudah datang penyakit baru sadar bahwa nikmat sehat itu sangat penting. Terkadang uang tak mampan dengan nikmat sehat. Mau berobat kemanapun, kalau Allah belum tentukan dia sehat, tak akan sehat mau seberapa banyak uang. Maka ada seorang bapak, ketika disuruh dokter dia pulang dari Malaysia agar jalan kaki setiap pagi di pinggir jalan, tanpa pakai selop, tanpa pakai baju, padahal dia orang kaya. Menandakan apa? Tidak lebih seperti orang yang di pinggir jalan. Maka letak uang itu bukan menentukan keberkahan di dalam hidup. Ada nikmat istiqamah keimanan dan keislaman. Kalau masalah majlis ta'lim seperti ini, mungkin hampir di setiap kampung banyak yang asik dengan aktivitasnya masing-masing, menyampingkan dengan kegiatan-kegiatan yang Islam yang seperti ini. Tapi andaikan Pak ada konser dangdut, mungkin wallah, kalau kami bahasa laburanya, opname pun datang. Opname itu Pak diimpus. Tapi alhamdulillah di Masjid Baitur Rahman Dusun Siluman ini, semoga yang hadir Allah ganjarkan pahala yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebahagian besar belum kenal dengan saya, Pak. Saya ini nama saya enak aja ingatnya. Ingat aja lagu dangdut 3 kali puasa 3 kali lebaran tak pulang-pulang, itulah nama. Bang Toyib. Tapi Pak jangan lagi dia bilang nggak pulang, dia udah pulang ini orangnya. Nama saya Muhammad Thayyibin Munte, umur sekitar 26 tahun lagi Pak. Masih terlalu muda, muka aja yang tua ini. Ya, sebenarnya saya itu orang Labura, tapi sudah bertempat tinggal di Labuhan Batu, bersinergi bersama Podium Labuhan Batu, ingin menjayakan Islam di permukaan bumi ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita berangkat ke dalam surah Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakinna kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalaulah di perumpamaan di sebuah negeri
masyarakatnya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu barakah dari langit dan dari bumi. Walakinna kadzabu, dan apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, sungguh Allah memberikan azab begitu sangat pedih kepada orang yang mendustakan agama. Dari ayat ini dapat kita ambil begitu banyak hikmah. Yang pertama, tidak Allah katakan harus kaya supaya Allah turunkan barakah. Tidak harus berpangkat, harus Allah turunkan barakah. Letak iman dan takwa merupakan salah satu mempercepat Allah menurunkan barakah dari langit dan dari bumi. Makanya Bapakku sekalian, berkaca kita dengan hadis Rasulullah, kalau masalah dunia ini, celupkan jari telunjukmu ke dasar lautan, angkat jari telunjukmu itu, lihatlah menetes dari telunjuk itu air, satu tetes itulah dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kaya jangan engkau pernah sombong, karena dunia ini hanya setetes di hadapan Allah. Yang miskin jangan engkau putus asa dan frustasi, karena dunia ini hanya setetes di hadapan Allah. Memang Pak, tak semua yang kaya itu sombong. Banyak kaya dia dermawan, tapi yang separuh-separuh ininya Pak yang mulai sombong. Tapi serba salah, masyarakat ini terlalu mudah mengatakan orang sombong. Contoh, orang baru masuk dalam jabatan kades, lewat Pak Kades dengan mobil baru, lupa dia klekson. Apa kata masyarakat? Mentang kades baru, nggak mau lagi ngelekson masyarakat. Di kleksonnya besoknya salah lagi di hadapan masyarakat. Apa kata masyarakat? Mentang dia mobil baru, suka kali ngelekson. Serba salah. Makanya sama hal, kalaulah anak kita cepat kali kawin, dibilang orang apa Pak? Kegatalan. Lama kali dibilang orang milih-milih. Banyak kali anak dibilang orang kurang kerjaan. Tak ada anak, kurang pengalaman. Serba salah posisinya pada saat itu. Maka selagi itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun ocehan masyarakat, tetaplah kita berjalan di hadapan Allah dengan hati ikhlas dan bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini salah satu orang yang beriman itu menanamkan dirinya, menanamkan zikirnya kepada Allah di dalam hati, mengeluarkannya ataupun mengatakannya dengan lisan, lalu mengerjakan dengan perbuatan. Itulah makna iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cerita tentang iman kepada Allah, mungkin ada sedikit sejarah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub ni mungkin dia orang sejahtera, orang kaya, tapi iblis tu membisikkan, karena kau kaya makanya kau taat. Allah coba dengan beberapa cobaan. Pertama, Allah hancurkan sawah ladangnya, tetap beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah matikan anak beserta cucunya, tetap beriman kepada Allah. Yang ketiga, Allah berikan penyakit, tetap beriman kepada Allah. Yang keempat, ditinggalkan istrinya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Pak, tanya diri kita dulu Pak, kalau selip sikit rezeki, terkadang kita katakan Allah itu tak adil. Sedikit kredit ketunggak, kita katakan bahwa kita itu tidaklah hamba Allah. Selip sedikit rezeki sehingga retaknya rumah tangga, lalu kita akan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapakku sekalian, ada seseorang ni duduk di bawah pokok cemara.
Jatuh buah cemara itu ke bawah, tepat di atas kepalanya. Ia katakan, Allah itu tak adil. Masa pohon cemara sebesar ini, buahnya sekecil ini, katanya. Allah tak adil. Tapi jarak 2 menit kemudian dia sambil santai duduk-duduk, dilihatnya ada pokok semangka. Pokoknya kecil, buahnya besar dan berat. Berpikir dia, memang adillah Allah. Andaikanlah pokok cemara itu sebesar buah semangka, buah pokok cemara itu, pas tadi jatuh ke kepalaku, apa enggak tak pening kepalaku, kata orang itu. Maka jangan kita katakan Allah tak adil. Yang terpenting ikhtiar kita, usaha kita, iman kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah senantiasa yang membuat dusun siluman ini Allah turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Amin. Karena Pak, semua titipannya nih, nggak ada semua yang kekal. Mungkin bapak punya banyak uang puluhan juta, anak sudah berpendidikan, semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu mencintai, karena terlalu mencintai akan menyakitkan. Mencintailah yang sedalam-dalamnya kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah menyakiti hambanya ketika hambanya mencintai sang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lanjutan ayat ini, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika dia dustakan agama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan azab yang begitu sangat pedih. Mana contohnya? Lihat Fir'aun, bagaimana Allah tenggelamkan di Laut Merah. Bagaimana Qarun mati dalam keadaan kafir. Semua itu pelajaran yang benar-benar nyata di hadapan kita, yang benar-benar nyata, masih utuh. Sejarah membuktikan orang yang menentang Allah tak akan pernah bahagia di dunia, bahkan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapakku, jangan pernah kita berpikir Allah itu tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Allah ini sudah memberikan yang terbaik. Bagaimana kita bisa menyikapi dan mensyukurinya? Contoh Pak, bapak dulu mungkin punya penghasilan 2 juta sebulan. Oh, ini aja udah alhamdulillah. Andaikanlah bisa suatu saat nanti gaji 4 juta, Allah buat ke 4 juta. Andaikan bisa lebih lagi, Allah lebihkan. Tapi ingat, semua itu merupakan titipan dari Allah. Ilustrasi almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ itu membuktikan kehidupan ini seperti tukang parkir, Ustaz. Lihat tuh tukang parkir, mau mobil mewah datang, mau mobil butut datang, sepeda motor datang, dia tak pernah sombong Pak. Karena dia sadar dia itu dititipkan sepeda motor. Nih, tukang parkir ini harus jaga baik-baik. Kalau sepeda motor itu hilang bannya, bempernya retak, spionnya hilang, mungkin yang pemilik mobil ini bakalan marah. Begitu juga kita di hidup ini. Andaikan titipan Allah kita jalankan di jalan yang maksiat, di jalan yang Allah murkai, Allah akan berikan peringatan terhadap kita. Mungkin Allah sudah turunkan peringatan, yaitu virus corona. Di Labura Pak udah banyak Pak corona. Bepingsanan, corona tak gajian, corona direpeti bini, corona 4 bulan tak bergaji. Itu corona tuh karena itu Pak. Ya, alhamdulillah di Sumatera Utara ini dikatakan gubernur positif masih 0. Semoga tidak akan pernah masuk orang terjangkit virus tersebut. Amin. Karena kita ketahui Bapak sekalian, di negeri Cina terutama di Wuhan, bagaimana pada saat itu tidak beberapa lama Perdana Menterinya mengatakan tidak ada satupun negara yang bisa menggoncang negeri kami termasuk Tuhan, katanya Allah.
Di samping itu juga mereka banyak melakukan kemurkaan di jalan Allah. Sudah tak beriman kepada Allah, seolah-olah menantang kepada Allah. Begitu cepat Allah menurunkan azab, begitu cepat Allah menurunkan peringatan kepada kita. Terkadang kalau Allah nurunkan peringatan, bukan yang jahat saja Allah turunkan, tapi yang baik pun kena imbasnya di dalam permukaan bumi ini. Maka Bapak sekalian, sama-sama kita selalu beristighfar kepada Allah, mengakui tiada kekuatan ini selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan terlalu panik, dan jangan terlalu frustasi dengan penyakit ini. Terkadang orang lebih takut dengan virus ini daripada Allah saat ini. Berapa tahun dia disuruh untuk melaksanakan sholat, dia tak pernah khawatir dengan perbuatannya. Sedikit Allah turunkan peringatan, lalu khawatirnya terlalu berlebih-lebihan. Terkadang tak tidur, terkadang membeli masker entah kemana-mana, sampai tingginya nilai harga masker tersebut menandakan apa? Lebih takut dia dengan titipan Allah daripada perintah yang sudah dari dulu Allah berikan kepadanya. Apalagi kalau ibadah sholat ini, Rasul sudah mengatakan pertama kali dihisab yaumil qiyamah ibadah adalah ibadah sholat. Tempat pertolongan umat beriman ini kalau tidak sabar adalah sholat. Bagaimana Allah menerangkan di dalam Al-Baqarah 152, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, terbentur kau dengan masalah, ada problematika kehidupan, laporkan dengan Allah dengan ibadah salatmu. Sabar engkau menghadapi kehidupan ini. Ini kita beda, Pak. Ketika susah baru ingat sama Allah. Ketika nanti sudah tenang kehidupan, dilupakan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika retak rumah tangga kredit 3 bulan tak terbayar, sebelum sholat udah berdoa, Ya Allah ya Tuhanku, beginilah rupanya kehidupan ini terlalu rumit kurasakan. Istriku bertingkah, kredit lagi 4 bulan tak terbayar, anak-anakku putus sekolah ya Allah. Sudah selesai semua, dilupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapakku sekalian ingat. Yang kedua, sabar. Sabar ini terkadang ada batasnya, terkadang tak ada batas. Menghadapi kematian itu tiada batas. Bagaimanapun kita memberontak kepada Allah, itu tak akan pernah berubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapakku sekalian, bagaimanapun kondisi kita saat ini, sabar itu terpenting, tinggal lagi berdoa dengan usaha. Ini Pak, terkadang solat Persija dia Ustaz. Persatuan solat Jumat saja. Jumat aja lah dia yang datang. Ada nggak Pak begitu di sini? Nggak ada Pak ya? Nggak ada ya? Kalau di kampung kami banyak Pak. Ada Persib. Apa Persib? Persatuan solat, insya Allah besok katanya mulai itu. Ada PSMS, ini banyak. Persatuan solat maghrib saja, banyak Pak ya. Ada PSDS, ini yang lebih parah. Persatuan solat 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Allah, ini banyak dialami kita. Sudah dirayu bininya, dia ayolah bang, mau pakai sarung apa bang, silakan. Sarung Wadimur oke Pak, cap gajah duduk oke ada Bang, telentang telungkup gajahnya ada semua Bang. Mau apa Bang, mangga rambutan bacang duku semua aku sediakan, asal Abang mau sholat. Maka Bapakku sekalian, dari kecil mungkin kita sudah diajarkan orang tua untuk melaksanakan sholat ya Pak. Dari saat inilah kita akan memanen apa yang ditanamkan orang tua dulu. Letak tenangnya hati ini ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Karena iman itu naik turun Pak. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada kala orang ketika susah imannya naik. Ada kala ketika susah imannya turun.
Ada juga orang berbeda, ketika hartanya banyak, imannya turun pula. Di posisi manakah kita introspeksi diri kita masing-masing? Ketika Allah Subhanahu wa taala banyak turunkan cobaan, mungkin kita selalu mengingat Allah. Salat duha tak tinggal, salat tahajud tak tinggal, qabliyah ba'diyah tak tinggal. Tapi kalau sudah Allah banyakkan harta, silaturahmi pun tidak terjaga lagi. Sedekah pun jarang. Silaturahmi Pak yang kami lakukan inilah silaturahmi. Menjalin ukhuwah. Saya tak kenal dengan bapak itu, tapi karena kita sesama meyakini Allah itu adalah Tuhan segala-galanya, kita ini saudara. Mungkin suatu saat bapak bocor ban, kalau tidak saya bocor ban, mungkin bapak ingat dengan wajah saya, bapak bakalan menengok. Karena apa? Satu akidah kita beriman kepada Allah. Itulah saudara. Mungkin di antara ustadz ini mungkin ada yang tersesat di sini. Ingat bapak, mereka dulu pernah datang ke sini, mungkin menginap lagi di rumah kita. Makanya memang betul, silaturahmi itu seperti kedua tangan. Tangan kanan gatal, tangan kiri yang garukkan. Betul Pak? Nggak pernah permisi Bu, tangan kanan itu sama tangan kiri. Ketika dua-duanya gatal, garuk-garukan orang itu. Tapi jangan seperti mata. Mata kanan melirik ke kiri ini pun tak mau menengok ke kanan. Tes Bapak kalau tak percaya. Betul nggak? Silaturahmi itu jangan tunggu dibilang baru kita tolong. Ketika kita lihat langsung kita tolong. Salah satu mempererat silaturahmi itu berjumpa dengan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya itu banyak Pak. Doa kita sama Allah tuh. Kita doakan orang yang jumpa dengan kita. Selamatlah atasmu rahmat wa barakatuh, dan Allah turunkan barakah. Waalaikumsalam, dan engkau juga selamat seperti itu. Ketika mengucapkan salam, itu merupakan kita mendoakan saudara-saudara kita. Tapi tatkala kita berbuat baik Pak, ada saja rintangannya Pak. Oh, Bu Haji datang, ini baru tobat dia. Makanya kemana-mana ngucap salam. Terkadang orang yang tak baik tak dikritik. Betul. Orang yang sering berbuat baik, apalagi pertama-tama, itu dikritik. Ada saja yang mau dibicarakannya. Makanya hati-hati orang yang sombong. Sombong itu banyak. Salah satunya orang yang sombong ketika ibadahnya bertambah. Kau tengok tak beres kau. Masuk ke masjid ini incaranmu 2. Oh enggak kipas angin ampli masjid. Baru masuk orang langsung diponis kalau enggak ngambil kipas angin ampli masjid. Gimana lah orang mau sholat lagi? Apa dibilang dia? Ditanya najirnya. Ku tanya kau dulu, kok memang betul kau taubat? Berapa rakaat sholat subuh? 3 wak katanya. Udah pulang kau, pulang. Jumpa dia sama wak yang lain di jalan. Wak mau kemana wak? Sholat subuh. Ku tanya dulu wak katanya sama wak yang lain. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Wak, aku aja yang 3 disuruh pulang. Konon lagi wak yang 2 katanya. Allah, itulah yang tak tahu agama itu yang harus kita perbaiki. Makanya kalau orang yang baru tobat, biarkanlah dia di jalannya, jangan pernah dikritik. Agak betul kata Ustaz Abdul Somad tuh, bukan salah orang bertato tuh sholat. Yang bersalah itu orang yang tak bertato tak sholat. Mungkin masa lalunya suram, tapi kan orang yang punya masa lalu bukan berarti tidak punya masa depan. Betul nggak? Mungkin bapak juga ada masa lalu dulu, suka mancing dari pagi sampai malam, suka tak pulang-pulang di lembah hitam. Kita udah tak cerita masa lalu. Yang kita khawatirkan sampai saat ini kita masih berada di lembah hitam tersebut. Sampai saat ini kita berada di lingkungan maksiat. Itu semua sudah berubah. Kita hijrah menuju kebaikan. Karena apa Pak? Yang kita harapkan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah.
Sakit loh Pak. Orang penghuni kubur ini kata Allah di dalam surah As-Sajdah ayat ke-12 itu menjadi saksi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tertunduk penduduk di alam kubur berhadapan dengan Allah. Apa yang mereka katakan? Ya Allah, kami sudah melihat bagaimana siksa kubur. Kami sudah mendengar betapa begitu banyak orang yang menjerit. Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun, kami mau beramal soleh. Kalaulah nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tak akan pernah datang pertama dan pertengahan. Selalu penyesalan itu datang terakhir di dalam kehidupan. Sebelum penyesalan itu datang, mari sama-sama kita introspeksi diri kita agar kita menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Rapi ku tengok udah menengok-nengok jam dia. Entah pun muak dia menengok saya di sini, tak tahu. Udah jam berapa Ustaz Isa Ustaz? Jam berapa Isa kita Pak? Saya tahan ini Pak sampai jam 10 biarlah Bapak puas walaupun aku lomas di sini kan. Ada 5 menit lagi ya. Alhamdulillah. Iya memang Pak. Maunya protokol minum Ustaz gitu kan, menyinggung. Tak ada ku tengok menawarkan minum. Kok ada teh manis